Teman-teman, kalian pernah gak sih dengar tentang Kerajaan Tarumanegara? Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia loh. Yuk, kita cari tahu sejarah lengkapnya dalam video ini. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu yang pernah berkuasa di Jawa Barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten, Jakarta, dan Cirebon. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan terlihat bahwa saat itu Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber-sumber sejarah yang menunjang tentang keberadaan Kerajaan Tarumanegara adalah berita Cina dan prasasti. Berita Cina menyebutkan bahwa seorang pendeta Cina yang bernama Fahian terdampar di pantai Pulau Jawa pada 414 Masehi ketika ia hendak kembali dari India ke negerinya yaitu Cina. Dalam catatan perjalanannya ia menyebutkan bahwa di daerah pantai Pulau Jawa bagian barat telah ditemukan masyarakat yang mendapat pengaruh Hindu yang diperkirakan masyarakat itu adalah bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti yang menguraikan tentang Kerajaan Tarumanegara berjumlah 7 buah prasasti yang nanti kita akan bahas satu persatu. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Tarumanegara diantaranya yaitu yang pertama adalah Jaya Singawarman yang merupakan pendiri Kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahannya pusat pemerintahan beralih dari Rajatapura ke Tarumanegara. Salakanagara kemudian berubah menjadi kerajaan daerah. Raja kedua yaitu Dharmayawarman. Kemudian digantikan oleh Purnawarman. Ia membangun ibu kota kerajaan baru dalam tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai dan diberi nama Sundapura. Kemudian dilanjut oleh Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan Linggawarman sekaligus Raja Tarumanegara terakhir. Tarumanegara hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang saja. Setelah Linggawarman kemudian diambil alih oleh menantunya yaitu Tarubawa yang berasal dari kerajaan Sunda Sambawa. Pada tahun 670 ia mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara, akhirnya Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Pada tahun 670 Masehi kawasan Tarumanegara kemudian dipecah menjadi dua kerajaan yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Citarum sebagai pembatas. Sementara itu banyak sekali berbagai peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, Bogor. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri atas 4 baris. Kemudian terdapat lukisan semacam laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti kedua yaitu Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di Bukit Koleangkak di perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti ketiga yaitu Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibumbulang, Bogor. Terdapat lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Yang keempat adalah Prasasti Muara Ciaten. Prasasti ini ditemukan di Bogor. Dalam prasasti ini terdapat lukisan telapak kaki. Yang kelima ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti terdapat di puncak perbukitan Pasir Awi, Bojongkonje, Sukamakmur, Bogor. Prasasti keenam yaitu Prasasti Cidanghiang. Yang ditemukan di Kampung Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Yang terakhir ada Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini menyebutkan nama 2 buah sungai yang terkenal di puncak yaitu Sungai Candrabaga dan Gomati. Prasasti ini juga menyebutkan anasir penanggalan serta menyebutkan dilaksanakannya upacara selamatan oleh Brahmana disertai dengan 1000 ekor sapi yang dihadiahkan Raja.
Adapun mengenai kehidupan di Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dalam beberapa aspek. Dalam aspek politik, raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya adalah Raja Purnawarman. Hal ini dibuktikan adanya prasasti Tugu yang menyatakan bahwa Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Tujuan penggalian ini yaitu untuk saluran irigasi agar memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Dalam aspek sosial, Raja Purnawarman berupaya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Dalam aspek ekonomi, prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan ini digunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar. Dalam aspek budaya, terdapat penulisan huruf-huruf dari prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara. Dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sangat. Selain itu, peninggalan prasasti menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan fakta bahwa setelah abad ke-7, berita mengenai Kerajaan Tarumanegara tidak terdengar lagi. Para ahli berpendapat bahwa runtuhnya Kerajaan Tarumanegara kemungkinan dikarenakan adanya tekanan dari Kerajaan Sriwijaya yang terus melakukan ekspansi wilayah.